Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Lunar Theme untuk konfigurasinya ya. Untuk melanjutkannya, teman-teman silahkan buka terminalnya. Di sini kita menggunakan Windows Terminal ya, dan saya sudah membuka Ubuntu. Ya, sekarang kita akan masuk ke config dari Lunar Theme. Sebelumnya kita sudah melakukan install ya. Jadi buat teman-teman yang baru melihat di video kali ini, silakan teman-teman ikuti dulu untuk proses instalasinya. Untuk mulainya saya akan masuk ke direktori config-nya, ada di direktori ini ya, .config, kemudian di sini ada lvim. Nah, ini ya. Saya akan clear. Nah, saya akan menekan L karena sebelumnya saya sudah mengkonfig untuk aliasnya ya. Sebenarnya bisa menekan Lvim ataupun L, ini bisa. Ini akan saya tekan enter. Nah, di sini bisa kebuka ya halamannya, halaman awalnya. Kita bisa lihat dulu pertama spacebar, kemudian saya akan menekan L untuk melihat LSP, kemudian saya akan menekan I besar. Nah, di sini sudah terinstall ada Bash Language Server, ada Lua, ada Vim. Nah, ini yang akan kita gunakan ya untuk konfigurasi kali ini. Oke, ini kita close dulu. Nah, kita akan mengubah dashboard. Jadi kita ada beberapa yang akan kita lakukan config ya. Yang pertama basic untuk config-nya ya. Basic config-nya, kemudian dashboard-nya kita akan ubah dan beberapa yang lainnya. Oke. Nah, untuk mulainya teman-teman silahkan lihat dokumentasi dari Lunar Vim-nya. Nah, sini saya masuk ke bagian doc. Nah, sebelumnya kita sudah sampai ke quick start ya. Nah, sudah sampai ke sini. Nah, kita sudah membuatkan folder ke pad mendaftarkan ya. Kemudian kita juga sudah beberapa install bahasa pemrogramannya ya, Lua. Nah, sekarang kita akan masuk ke awal ini ya, ada keyboard overview. Nah, di sini kita bisa melakukan keyboard overview atau mapping ya. Di sini udah ada nih penjelasannya, teman-teman tinggal baca sendirilah. Di sini ada banyak nih. Nah, kita juga nanti akan menambahkan beberapa mapping yang biasa saya gunakan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, tadi kita sudah menuju ke folder config lvim. Nah, ini sudah ya. Saya tidak akan melakukan duplikasi lagi karena sudah ada ya. Nah, awal-awal kita akan cek nih apa aja yang bisa kita gunakan untuk konfigurasinya. Nah, ini bisa kita copy yang ini ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita bisa masuk lagi. Ini saya close dulu. Nah, di sini kita akan paste. Nah, kemudian saya akan enter. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada LV setting. Ini yang kita generate tadi ya. Nah, LV setting. Nah, ini kita gedein aja ya. Nah, ini yang barusan kita generate. Lunarfilm strip setting.lua. Nah, kita akan buka dengan menggunakan Lunarfilm-nya. Oke, kita akan buka sidebar-nya, spasi dan E. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua. Nah, ini adalah beberapa fungsi mapping yang bisa kita gunakan nih. Ada banyak sekali. Nah, ini salah satunya nih untuk dashboard yang akan kita ubah juga nih. Tuh. Oke, kita masuk ke config-nya. Kita yang akan kita gunakan adalah file config ini. Nah, pertama-tama kita akan membuat general. Nah, ini kan ada jarak nih dari luar lainnya ini dengan bagian bawah. Nah, saya ini ingin ini pas di bawah, tidak ada jarak seperti ini untuk command mode-nya ya. Command mode-nya itu akan menghilangkan ini luar lain ketika kita menggunakan command mode. Nah, caranya kita akan buka config yang saya punya ya di sini. Nanti linknya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi. Nah, di sini ada lunar config. Nah, kemudian di sini ada lua config, kemudian ini ada lvim setting. Nah, kita masuk ke config yang ini ya. Config. Nah, kemudian di sini ada option. Nah, kita akan gunakan ini ya. Di sini nah yang general ini akan saya kasih note dulu ya. Start basic general.
pojok kode. Nah, kemudian ini biasaan saya ya, kalau misalkan kita menulis kode harus dikasih remarknya. And general pojok kode. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan saya tampilkan di sini. Oke, ini akan saya copy. Nanti teman-teman mengenai fungsi-fungsinya ini nggak akan saya ketik satu-satu ya, karena ini akan memakan waktu lama. Di sini juga ada saya kasih keterangan nih fungsinya untuk apa. Nanti teman-teman bisa ambil, kemudian teman-teman tinggal baca-baca fungsinya. Nah, ini akan saya ambil sampai dengan ini ya. Nah, sampai option ini end. Nah, enter, remove. Nah, sampai sini nih ya. Sampai title. Oke. Ini kita copy. Kemudian ini akan saya paste ke sini. Nah, jadi kita sudah memiliki config yang kita butuhkan. Di sini ada error. Kita lihat errornya apa. Ini error apa ini? Oh, enggak. Tadi masih ngeload dia ya. Oke, ini kita escape. Kemudian ini saya akan write. Nah, di sini ada error ketika kita write. Nah, errornya adalah di bagian ini. Ini ada S. Oke, ini kita hapus. Nah, saya tekan escape lagi, titik 2 W. Nah, ini sudah ke create ya. Nah, kita akan coba nih. Ini lihat, sekarang sudah pindah ke bawah ya, nempel dengan bagian paling bawah. Nah, ini config yang kita buat barusan. Ini sudah mulai terlihat efeknya ya. Kita coba close dulu. Ini kita akan titik 2, kemudian key, titik 2 key. Oke, ini kita buka lagi L. Oke, tidak ada error ya. Oke, sidebarnya kita buka lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan mapping. Oke, mapping kita bisa menggunakan yang ini. Ini kan ada spasi, ada key CR ini yang ada di sini, space. Nah, kita akan tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan lagi add by pojok kode. Oke, kemudian di sini end pojok kode. Nah, kita tambahkan di bawahnya. Ctrl S sudah ada. Nah, Ctrl S ini sudah ada. Ini akan kita copy dari sini. Nah, sampai dengan sini ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca di sini. Ini akan saya paste. Nah, di sini ada ini ya. J ini untuk mapping, kemudian ini ada ALT J, ada ALT down, kemudian ada shift down. Nih, kemudian ada modenya, ini ada untuk visual mode, kemudian ini ada untuk insert mode, normal mode. Oke, kita coba save ya. Ini tinggal kita save. Nah, kita akan coba reload ulang. Caranya kita titik 2 W key, enter. Titik 2 key, enter. Kemudian saya tekan L lagi. Nah, kita akan buka ulang. Kemudian saya akan buka sidebarnya. Oke, kita akan tes. Nah, di sini saya ada. Nah, saya kalau menekan ALT dan arrow ke bawah, dia harusnya geser. Geser ke atas. Oh, sudah oke ya. Jadi key binding yang biasa saya gunakan ini sudah ada semua di sini. Jadi untuk duplicate, contohnya misalkan saya menekan shift dan arrow bawah, tuh sudah bisa ya. Kalau misalkan saya hapus DD, nah sudah hapus juga. Nah, jadi ini sudah ter-apply semua. Jadi teman-teman nanti bisa lihat nih fungsi-fungsinya. Nih ada move, kemudian S down. Yang paling sering saya gunakan adalah ini, duplicate dan move. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah oke. Nah, sekarang kita tinggal merubah dashboardnya. Nah, untuk merubah dashboard, nah di sini kita bisa lihat ya yang ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah ini ya.
Nah, sini ini ada untuk menghilangkan. Berarti kita bisa lpim, built-in, alpha, dashboard, dan section dan header. Kemudian value-nya ini yang bisa kita ambil nih. Oke, kita langsung ke config. Nah, di sini juga sudah ada nih di config saya. Nah, kita masuk ke config dulu, ke config dashboard. Nah, ini ya, ini akan saya copy sampai sini. Ini akan saya copy. Oke, kita lihat di sini dashboard. Nah, kita taruh bagian bawah saja di sini ya. Nih, kita akan taruh di sini. Nah, terkait dengan tulisannya ini, nah kita akan coba buat ya yang baru. Misalkan nih, saya buka tab baru deh. Kemudian saya buka lagi di sini terminal lunar config-nya mana? Oke, lunar config. Nah, kemudian di sini ada keterangan nih ya, ada linknya. Nah, ini. Nah, ini untuk mengenerate ya, untuk mengenerate ASCII-nya. Misalkan pojok kode. Oke, ini kan jadi berubah ya, jadi pojok kode. Kemudian misalkan tipenya mau kita pilih apa. Nah, ini aja banyak pilihan ya fontnya. Nah, saya akan tes all dulu. Nah, seperti ini. Ini akan saya close. Kemudian kita bisa lihat nih, bisa pilih-pilih lah. Nanti tinggal di copy yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan kita ubah dengan mana ya? Nah, ini ya. Ini sama sih dengan yang tadi kalau itu. Kita scroll. Kita ambil yang misalkan ini ya. Ini saya copy. Nah, sekarang teman-teman tinggal buka text editor apalah bebas. Di sini saya buka dengan Visual Studio Code, saya tekan Ctrl N, kemudian saya paste ke sini ya. Oke, ini di bagian ini saya akan menekan Ctrl Alt dan arrow ke atas. Nah, kemudian saya akan menekan siku 2. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti ini bisa kita ambil nih. Oke, ini kelebihan, kita hapus yang bawah ya. Oke, kita akan buat ulang lagi ke kanan, itu tinggal geser ke kanan tuh. Geser ke kanan. Nah, kemudian di bagian kanan kita tambah tutup siku 2 dan koma. Nah, ini udah seperti ini, tinggal teman-teman Ctrl A. Kemudian di sini tinggal di copy dan tinggal masuk ke sini ya. Nah, tinggal di blok. Kemudian tinggal di Ctrl V, paste ya. Nah, kita tinggal Ctrl S kalau misalkan udah kalau sudah ini tinggal escape dan Ctrl S. Nah, ini spasi L format. Nah, supaya dia menyesuaikan ya tabnya, formatnya. Oke. Untuk format supaya dia ketika nge-save auto format, di sini ada config ya. Ada, coba kita lihat. Sini coba kita slash save. Nah, kita enter. Nah, format on save ini bisa kita copy ya. Ini Elvin format on save-nya ini defaultnya false. Ini saya copy dan saya taruh di sini. Nah, ini taruh di alpha aktif. Ada nggak di sini? Format on save. Oh, format on save. Nah, ini ternyata sudah ada. Kita bikin ini true ya. Supaya ketika kita save ini langsung bisa ngeformat. Nah, untuk mencobanya kita coba ya. Ini sekalian mencoba dashboardnya nih. Oke, ini dashboardnya sudah kita ubah tadi. Nih, udah kita ubah. Kemudian footernya juga sudah ya ini. Untuk footernya juga built-in alpha. Detailnya teman-teman bisa lihat di sini ya.
di bagian yang satunya. Oke, kita coba keluar dulu, tekan key, tekan key, tekan key. Oke. Ini sepertinya ada error apa ini? Wah, ada ke git. Kita clear. Nah, kita buka lagi LVM-nya. Oke. Dashboardnya sudah keubah ya. Ini tulisannya sudah berubah, kemudian ini footernya juga sudah berubah. Oke, kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita tekan spasi dan E. Nah, sekarang kita coba format on save-nya ya. Nah, format on save bisa kita coba dengan misalkan nih, ini saya akan geser ke kanan. Nah, seperti ini ya, jauh lah. Kemudian saya tekan escape, kemudian saya tekan Ctrl S. Oke, langsung ya. Dia langsung geser. Nah, ketika kita tekan Ctrl S itu sudah langsung nge-save. Oke, kita sudah berhasil ya. Nah, untuk config kali ini mungkin sampai di situ dulu. Nah, nanti kita akan coba config untuk beberapa format untuk linter, terus formatter, kemudian config kayak misalkan gini. Ini kalau misalkan saya ketikkan function, nah ini kalau menggunakan arrow ini masih bisa ya. Nah, tapi kalau misalkan kita gini, fungsi enter ini belum ada di sini. Kayak misalkan, nah di sini kalau misalkan saya ingin mengambil yang paling atas ketika kita enter, ini belum berfungsi. Nah, nanti di tutorial selanjutnya kita akan coba fungsikan ya key yang biasa kita gunakan di ketika di contohnya Visual Studio Code ya. Saya kalau misalkan autocomplete-nya muncul dan kita enter itu akan keambil yang paling atas. Nah, di sini ini dilakukan di disable. Jadi kita bisa nanti mengaktifkannya kembali. Oke. Nah, oke mungkin untuk tutorial di kali ini sudah sampai sini dulu. Kita akan sambung di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.